Jadi kalau spy magnet ini di depan, posisi di depan, kemudian lurus dengan baut ini, baut silinder ini, tengah, ditarik garis lurus ini ke sini, terus kemudian ini lurus. Nah ini ada tanda cowakan di sini. Jadi kalau ditarik garis lurus gini, nah ini kalau ditarik garis lurus seperti ini, spy magnet, kemudian istilahnya baut silindernya sama tanda 0 yang ada di gigi sprocket cam itu segaris. Kalau ini posisi segaris pasti sudah top. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Kali ini kita mau membahas tentang top kompresi atau cara ngetop itu gimana sih. Nah, ini ada request dari teman-teman ya. Ini pertama kita lihat di posisi ada bak magnet, kemudian cover istilahnya sprocket cam ini sudah saya buka. Nah itu sebetulnya untuk mempermudah, karena ada tanda-tanda yang memang untuk memudahkan kita memasang dikasih tanda. Di pengertian top kompresi dulu, yang dikatakan top itu artinya kedua klep sama-sama tertutup. Nah ini klep in, ini masih bebas, noken AC nggak menekan. Yang bawah juga sama, ini nggak menekan, bebas. Artinya noken AC bebas, tidak menekan rocker arm atau templar. Terus kemudian posisi piston itu berada di TMA. Di sini ada lubang, di magnet ini ada huruf T. Kalau kita perhatikan di dalamnya itu ada huruf T. Nah ini T berarti lurus dengan tanda penyesuai. Penyesuainya ada di bak ini, di bak ini ada garisnya. Nah ini lurus dengan huruf T. Terus kemudian di sprocket cam, nah ini ada tanda 0 di depan. Ini istilahnya apa ya, ini ada cowakan di silinder head, ini ada cowakan untuk mempermudah. Terus kemudian ini ada tanda 0 itu, nah itu lurus. Itu yang dikatakan top kompresi. Jadi memastikan bahwa posisi klep dua-duanya tertutup, piston berada di TMA, kemudian baru kita pasang istilahnya sprocket camnya. Coba kita buka pengertiannya apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan top tadi. Covernya kita buka dulu, cover magnetnya kita buka. Terus kemudian istilahnya kenapa sih kok dibuka covernya? Ya kita pengen tahu juga bahwa tanpa tutup atau tanpa cover itu sebenarnya kita akan bisa melihat posisi top apa enggaknya, itu kan bisa. Oke, buka, terus kemudian magnetnya dibuka. Jadi setelah magnet nanti dibuka, jadi saya ulang lagi bahwa ketika pemasangan sprocket cam atau gigi rantai kamrat yang atas itu tidak segaris atau tidak top, posisi mungkin miring satu gigi, biasanya motornya merebet. Kenapa merebet? Karena tertib pergerakan klep dengan tertib pengapian tidak seimbang atau enggak balance. Jadi terjadi selisih. Seharusnya kan busi memercikan bunga api sesaat sebelum piston mencapai TMA. Nah ketika posisi gigi sprocket camnya itu tidak lurus, maka belum istilahnya posisi busi meledak mengeluarkan bunga api, klepnya sudah nggak rapat lagi. Oke, coba kita lihat. Nah ini posisi lurus ya. Ini kita putar posisi lurus. Jadi teman-teman kalau mungkin ini kebetulan kan motornya kan grand, motor lama, istilahnya ini untuk mempermudah. Jadi coba dilihat di ujungnya ini ada spy magnet. Nah ini spy magnet. Jadi kalau spy magnet ini di depan, posisi di depan, kemudian lurus dengan baut ini, baut silinder ini, tengah, ditarik garis lurus ini ke sini, terus kemudian ini lurus. Nah ini ada tanda cowakan di sini. Jadi kalau ditarik garis lurus gini, nah ini kalau ditarik garis lurus seperti ini, spy magnet, kemudian istilahnya baut silindernya sama tanda 0 yang ada di gigi sprocket cam itu segaris. Kalau ini posisi segaris pasti sudah top. Kenapa?
Karena posisi spray magnet di depan, ini posisi di depan atau kalau motor sport di atas, berarti pistonnya itu berada di TMA di atas, bukan di TMB. Ini tanda ya buat teman-teman pemula. Kalau spray magnetnya ini di depan atau di atas kalau motor sport, ini motor cup berarti dia di depan, berarti piston atau shakernya itu berada di TMA. Nah kemudian ini tandanya ini 0 ini sebetulnya tanpa tanda pun bisa, karena memang kalau sudah tahu poinnya bahwa spray magnet di depan, kemudian ini noken as bebas tidak menekan rocker arm, berarti meskipun tanpa ada tanda 0 itu bisa dipasang. Ini ada coakan, karena itu harus ditarik garis lurus. Contohnya apa? Umpama gigi ini saya pasang terbalik, umpama bisa nyala, bisa, tapi kan dikasih tanda itu kan untuk mempermudah. Maksud dikasih mempermudah malah mempersulit kan? Tidak mungkin. Artinya pabrikan itu mempermudah kita untuk istilahnya menempatkan itu dengan dikasih tanda. Ya coba kita lepas di. Ini kalau kita mau masang, mungkin biasanya kan teman-teman kan ganti rantai mesin atau ganti rantai kamprat, kalau rantai sentris dan yang lain-lain. Nah, bahasanya kan beda-beda ya. Ini kalau kita ngelepas, ditopkan sekalian melepasnya, jadi enak posisinya. Nah, oke, diputar magnetnya, spray-nya ditempatkan di depan ya. Ini kalau ngetopno sudah, mungkin teman-teman sudah ingat ya. Jadi diputar magnet berlawanan arah jarum jam, kemudian posisi klep in ini, klep masuk, turun itu terbuka, kemudian naik lagi tertutup, baru dicari tanda T atau spray magnet diluruskan dengan posisi ini. Nah ini kita umpama kita lepas. Nah ini kita mau meluruskan ini kan. Seumpama pemasangan keliru, nah ini contoh, umpamanya kita masang miring atau selisih 1 gigi, pasti berbet. Nah ini kalau masanya gini kan nggak lurus ini berarti kan. Ya coba, nggak apa-apa kita jadi miring aja. Ini kalau kita miringkan seperti ini, maka nanti klepnya kalau miringnya terlalu berlebihan ya pasti nggak akan bunyi, karena klepnya tertib pergerakan klepnya nggak normal. Tapi kalau selisih 1 gigi masih nyala, cuman digas berbet, biasanya kayak gitu. Nah makanya kita harus luruskan itu. Coba diluruskan di. Lepas dulu aja, dilepas. Nah, oke. Nah ini ya, ini kan posisi di noken as. Jadi ini pakai tang gini. Ibaratnya kita mau masang nih. Jadi ini posisikan ini istilahnya. Nah ini kan kalau posisi seperti ini kan berarti apa ya? Kalau posisi seperti ini berarti kan bebas. Noken asnya itu tidak menekan rocker arm. Jadi ini baru dipasang. Nah intinya sebetulnya spray magnet ini lurus sama ini. Nah ini ada tanda penyesuaian. Jadi kalau ditarik garis lurus seperti ini. Ini ya. Oke, pasang nanti. Ini di magnet ini ada tulisan F itu ketika di magnet ada 3 tanda. Ya? Nah, tandanya coba itu ada garis 2, kemudian F garis 2. Nah ini kan ada tanda garis 2, F, terus T. Nah garis 2 itu pemajuan pengapian. Jadi RPM 3000 itu kalau di timing lag dia yang terlihat adalah garis 2. Sedangkan F itu istilahnya fire pengapian F ini. Jadi kalau stasioner putaran 1300-1500 RPM, kalau di timing lag yang terlihat adalah huruf F. Artinya F itu posisi F di tanda penyesuaian itu berarti waktunya busi memercikan bunga api perkiraan di tanda F ini. Jadi sebelum mencapai TMA, sesaat sebelum mencapai TMA, pick up meninggalkan peak pulser sehingga busi memercikan bunga api. Nah kalau top ini berarti kan posisinya dia top, di posisi top kompresi. Jadi busi memercikan bunga api tadi, maka kedua klep tertutup, piston dari bawah TMB ke TMA, akhirnya ada ledakan. Disitulah yang dikatakan langkah kompresi. Oke, sekarang dipasang. Tandanya jangan istilahnya jangan dibalik. Kalaupun
istilahnya ini kan untuk mempermudah kita masang. Jadi ben gampang yo masangnya yo sesuai tanda aja. Tapi kalau nggak ada tanda, kalau imitasi biasanya nggak ada tandanya. Yang penting itu tahu bahwa itu posisinya segaris. Kalau masangnya terbalik yo bisa nyala, bisa. Yang penting posisi spray magnet di depan, klepnya dua-duanya sama-sama tertutup. Nah, ini dimasukkan sedikit murin lagi. Ini udah masuk. Ini gampang karena ini basic ya. Dasarnya ketika kita istilahnya bongkar pasang mesin atau mungkin merakit mesin atau ganti rantai mesin, itu basicnya ini dulu, tahu dulu top kompresi itu apa sih, langkah topnya itu apa sih. Ini coba diperhatikan, itu posisi nolnya, nol di sprocket cam, gigi sprocket cam dengan tanda penyesuai, kemudian ditarik garis ke bawah sama spray magnet itu segaris. Nah, oke ya, kita buktikan kalau ini ketika kita pasang nanti di magnet posisinya tepat di T. Coba. Nggak usah terlalu halus. Nah, masuk is. Top nih ya. Pasangnya bautnya coba. Top. Nggak usah dibaut magnetnya ya. Jadi diikat biar nanti nggak lepas. Cuma dianu tok di. Nah, ini istilahnya ini siaran, langsung siaran nih yo, sekade anu yo. Edit-editan nih. Oke, nggak apa nanti biar nggak lepas saya. Coba dimasukkan. Ini posisi top. Ini Ya, posisi top top. ya. Ini posisi, coba ini perhatikan, ini posisi top ya. Coba kita pasang tutupnya. Nah, oke. Coba diterangi. Itu ya, istilahnya huruf T-nya. Nah, ini ya, huruf T-nya ini lurus dengan garis. Saya tunjukin di share ini. Nah, ini huruf T-nya. Ya, ini huruf T lurus dengan tanda penyesuai itu, garis itu. Nah, ya artinya ini lubang ini hanya untuk mempermudah ketika kita mau ngetopkan atau ngetop ya apa sih. Jadi posisinya ada di lubang itu kan nggak perlu bongkar magnet gitu loh. Jadi pengertiannya bahwa magnet itu untuk memudahkan saja, tandanya huruf T sama penyesuai itu lurus, kemudian ini di sprocket camnya ini lurus juga. Nah, artinya top yang dikatakan top kompresi atau ngetop atau masang kamrat, masang rantai mesin atau masang bahasa rantai sentris dan yang lain-lain. Intinya itu bahwa piston berada di TMA, di titik mati atas, di atas. Kemudian noken as itu bebas, tidak menyentuh, tidak menekan temlar atau rocker arm. Nah, ini dikasih tanda ini lurus. Kalau nggak ada covernya, nggak ada magnetnya, tadi spray magnet lurus. Oke, mudah-mudahan ini ilmu sederhana, ilmu basic, ilmu yang gampang menurut saya. Tapi ya ini harus bisa, karena basicnya ketika kita mau bongkar mesin itu ya harus tahu ini dulu. Nah, mungkin teman-teman kalau yang kurang paham tentang istilahnya ngetopno, tentang caranya ngetopkan dan yang lain, kayaknya saya sudah bikin video cara nyetel klep ya. Ini bisa ditulis juga di kolom komentar. Istilahnya yang kurang jelas ditanyakan boleh. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.